Wonosobo, kota sejuta pesona dengan keindahan alam dan ragam budaya. Senyum sapa terpancar di setiap sudut kota. Sektor wisata jadi unggulan yang tak dapat dipisahkan dengan seni budaya sekitar. Ragam budaya kearifan lokal diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Salah satunya, tari lengger. Kalau terkait dengan wisuda lengger ya Mas, yang sedang kita angkat, teman-teman angkat itu, mungkin bisa diberikan penjelasan secara detail terkait mungkin sejarahnya dulu itu seperti apa. Wisuda lengger itu sebetulnya dulu sudah dimulai oleh simbah saya, yaitu Mbah Hadi Suwarno almarhum. Itu setiap ada lengger baru, itu langsung dijamasi. Dijamasi itu dimandikan. Itu kalau dulu ngambil, kalau tidak hari Jumat Kliwon, hari Selasa Kliwon, waktunya sehabis asar menjelang maghrib, di antara asar sampai maghrib. Nah itu dulu sebuah jamasan sebetulnya, siraman untuk keselamatan si calon penari lengger itu sendiri, kemudian agar si penari lengger itu betah menjadi seorang seniman atau seorang penari, dan agar mereka itu kerasan di Dusun Giyanti, karena rata-rata anak-anak yang jadi lengger itu dulunya lain dusun, jadi bukan semua warga Giyanti. Itu awal mula untuk wisuda lengger. Kalau boleh tahu sudah berapa lama berkecimpung di dunia seni? Mungkin bisa diceritakan. Kalau di dunia seni secara umum saya dari umur 4 tahun ya, berarti sudah hampir 23 tahun saya aktif di seni. Kalau untuk khusus tari lengger sendiri saya mulai tahun 2007 sudah mulai sedikit ya suka, kemudian mempelajari sedikit. Oke. Kalau terkait dengan wisuda lengger, kalau Mas Tatek sendiri sebenarnya memiliki peran apa sih di wisuda lengger ini? Ya, kebetulan tahun 2018 saya yang kemudian menginisiasi lagi lahirnya wisuda lengger. Jadi wisuda lengger itu setelah tahun 1985 ke sana itu agak vakum. Jadi saya kemudian beserta dengan tim riset berusaha menginisiasi untuk kembali menghidupkan lagi wisuda lengger. Oke, kalau ini Mas terkait dengan tari lenggernya sendiri, itu punya sejarah apa untuk tari lenggernya, dan mungkin filosofinya apa sih tari lengger ini, menceritakan terkait apa gitu? Kalau terkait dengan sejarah tari lengger, yang pertama itu kita mengambil dari sumber tertua, yaitu pada abad ke-11 pada saat zaman Kerajaan Kediri. Itu ada salah satu roman atau kisah asmara antara Panji Asmorobangun dan juga Dewi Sekartaji. Nah, dari kisah asmara itu kemudian bisa kita petik beberapa partnya, beberapa bagian-bagiannya untuk menjadi sebuah tarian. Kemudian sumber kedua itu pada saat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada masa Sunan Kalijogo. Jadi ada kata-kata elingongger atau ingatlah nak, sehingga dari kata elingo dan ger ini menjadi kata lengger. Kemudian pada zaman penjajahan Belanda, pada saat perang Diponegoro, fungsi dari tari lengger ini sebagai media perjuangan, karena di dalam sair-sairnya itu memuat beberapa sair-sair ajakan untuk ikut berjuang, ikut membela negara, dan juga mengumpulkan massa untuk bersama-sama melawan Belanda. Dan nilai filosofis dari lengger ini tadi juga sebagai media penyebaran agama, kemudian sebagai media ritus, ritual, dan juga media entertain atau hiburan. Hari ini saya ingin berbincang-bincang tentang tari topeng lengger Wonosobo. Seni budaya itu bagian dari objek-objek pemajuan kebudayaan. Ada undang-undang tentang pemajuan kebudayaan di mana kita
di situ akan melestarikan beberapa objek-objek budaya tadi. Salah satunya adalah seni itu sendiri. Dan Wonosobo memiliki seni khas yang sudah melegenda, yakni tari topeng lengger. Tari topeng lengger ini kebetulan sudah kita tetapkan atau sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda yang berada di Wonosobo. Dan itu sudah menjadi brand, tidak hanya sekedar seni, tetapi melekat menjadi satu kesatuan bagian dari dunia pariwisata Wonosobo. Karenanya ini seni tidak berdiri sendiri, walaupun secara kearifan lokal itu adalah budaya dari nenek moyang yang telah diwariskan kepada generasi kita. Tapi hari ini menjadi satu konten menarik bagi wisatawan, utamanya di salah satu desa namanya di Dusun Jiyanti. Nah, orang lebih mudahnya Janti. Nah, hari ini mereka mengembangkan tarian itu tidak sekedar hanya nonton, tetapi dikemas dalam sebuah destinasi wisata namanya Pasar Ting Janti. Dimana setiap malam minggu nih, selain ada makanan tradisional dan beberapa hal yang kearifan lokal, wisatawan juga disuguhi tarian-tarian Janti. Bahkan mereka bisa melakukan ikut atraksi atau ikut menari bersama dengan lengger-lengger itu. Lengger kondang Janti di mana-mana tempat, sama di Jakarta, di mana ya yang kondang Janti. Janti Kadipaten. Berarti terkenal banget desa ini ya, Iya, Pak? terkenal sekali. Tentang tari lenggernya juga. Tari lengger itu. Depannya Kedepannya ya di mana-mana tempat ada ulangan di Janti. Gurunya di Janti kalau lengger. Oh, lengger di Janti. Pusat itu di Janti Pak Gadi zaman dulu. Kalau sekarang Pak Dwi. Nah, dulu Pak Gadi. Ya saya mengerti kayak begitu aja. Oh, gitu. Lah hari-harinya ya saya ya itu ada yang kerja. Kalau kasiran saya kalau ada kayu itu saya jual untuk ya itu bayari orang yang kerja itu. Kalau tidak ada kayu ya tidak bisa bayar. Pertama nari itu dari PAUD, tapi kalau pertama lengger itu dari kelas 3 SD. Iya. Itu kenapa tuh bisa tertarik bisa masuk ke lengger? Apakah karena dorongan orang tua atau pengen kayaknya aku harus masuk lengger, ikut lengger? Kalau yang pertama itu dari diri sendiri, terus kemudian yang kedua itu dari dorongan lingkungan masyarakatnya, kan sudah terkenal sama lenggernya. Sehari-harinya juga ada pertunjukan lengger, tadinya itu setiap malam minggu. Terus tertarik ingin jadi penari lengger gitu, ingin jadi generasinya gitu. Apa yang menjadi tantangan terberat? Kalau buat nari itu apa ya? Mungkin kalau buat tari lengger itu kayak dulu pernah tantangannya itu nggak direstuin sama keluarga gitu, nggak direstuin sama keluarga buat jadi penari lengger gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan keluarga percaya, ngasih kepercayaan, terus lama-lama alhamdulillah sampai sekarang gitu. Iki Mbah kula mawon sing nyapa. Oh nggih monggo. Nggih. Mari Mang Mbak ya, Dik. Nggih. Wisuda lengger ini kan salah satu upaya untuk melestarikan tarian itu dari para pelaku-pelaku, utamanya generasi muda. Sehingga ini menjadi sesuatu yang kita harapkan terus berjalan, karena
hari ini anak muda banyak sekali yang sudah tidak tertarik dengan budaya tari tradisional, termasuk lengger. Nah, wisuda ini kan bagian dari proses diklat atau proses pelatihan seseorang untuk mendalami, mempelajari tarian lengger. Nah, ada beberapa tahapan-tahapan. Tentunya ini menjadi satu kewajiban kita bersama. Kami mendorong upaya itu agar tidak punah. Jadi penari-penari itu tidak punah. Seperti ada beberapa kesenian tradisional di luar lengger pun hari ini sudah mulai hilang karena penarinya sudah tidak ada orang berminat untuk belajar begitu. Nah, maka ini sudah digabungkan pula dengan sebuah tradisi yang melekat namanya Rakanan Janti. Nah, proses Rakanan Janti ini juga saya kaitkan lagi dengan dunia pariwisata menjadi sebuah konten menarik masyarakat untuk atau wisatawan untuk datang mengikuti prosesi di mana para masyarakat yang mempelajari proses untuk dilantik di wisuda menjadi seorang penari lengger itu juga bisa dinikmati oleh para wisatawan. Jadi sambung menyambung, kait mengkait, baik itu seni budayanya terangkat, masyarakat untuk belajarnya juga ada, juga wisatawan untuk menikmati dari semua yang ada di proses wisuda lengger itu. Tari lengger yang dulunya sebagai sarana ritual, sekarang berkembang jadi hiburan hingga media pendidikan. Siapa sangka, di balik lingkar-lingkup tarian ini menyimpan beragam tradisi hingga prosesi. Ada kembang setaman atau bisa menggunakan kembang leson dan juga telur ayam kampung. Ini untuk prosesi jamasan sampai dengan larung sesaji. Tapi di tahapan-tahapan lain itu lebih pada laku pribadi. Artinya tidak ada media-media khusus, hanya kemantapan di diri mereka sendiri. Misalnya dalam lengger mutih mereka berpuasa kan orang nggak tahu kalau mereka mungkin curi-curi waktu makan dan lain sebagainya, itu lebih kepada diri pribadi masing-masing sih. Atau kemudian pada saat mereka simpuh lengger mendengarkan wejangan-wejangan, mereka di dalam hati atau dalam pikiran mereka fokus apa enggak kan nggak tahu. Jadi lebih kepada pribadi masing-masing kalau di tahapan-tahapan sebelum jamasan itu. Bulan Suro itu menjadi bulan yang cukup spesial bagi orang Jawa pada umumnya ya, karena di bulan tersebut adalah bulan penyucian. Karena di bulan tersebut sangat dilarang untuk mengadakan peperangan. Di bulan tersebut banyak sekali pusaka-pusaka yang dijamas atau dibersihkan, sehingga wujud dari penyucian dan juga pembersihan diri ini menjadi momentum yang baik bagi seorang calon lengger untuk menjadi seorang lengger yang profesional. Kalau yang mau diwisuda banyak muncul lengger-lengger baru di Wonosobo. Cuman kami batasi untuk pesertanya. Contohnya, ketika ada anak yang masih usia SMP atau SMA kelas 1, kemudian ada penari lengger baru tapi usianya sudah 20 ke atas, kami harus mendahulukan yang lebih tua. Karena apa? Mohon maaf, bukan berarti saya punya pikiran jelek. Kalau yang usianya udah lebih tua itu kan jenjang karir menjadi penari lengger kan tinggal sedikit. Nah, tapi kalau yang SMP atau SMA kelas 1 misalkan jenjangnya kan masih lama, itu kami harus menyaring itu. Kalau yang mau diwisuda masih banyak dan antri. Tapi kalau untuk pelakunya, kami harus mempertahankan dan kami harus menyetop teman-teman komunitas yang ada di Yati.
Kalau ada komunitas teman-teman di Wonosobo mau bergabung, boleh. Tapi mohon maaf, wisuda lengger tetap dijalankan ritual di Dusun Liat. Catur Dharma Lengger. Saya cuma pesan kepada semua masyarakat di Indonesia dan orang Jawa khususnya, kalau kita merasa kenyang makan padi di tanah Jawa, kalau kita merasa seger minum air dari bumi pertiwi ini, ya angkatlah budaya kita sendiri. Nggak usah mengusik-usik budaya kita sendiri kalau kita masih mau makan hasil bumi dari bumi pertiwi. Dan yang kedua, jangan pernah menjadi tamu di rumah sendiri. Tetaplah jadi tuan rumah di rumah sendiri. Sebagai orang Jawa, tetaplah mau pakai surjan belangkon di rumah sendiri. Jangan sampai kita lepaskan surjan belangkon, akhirnya wisatawan datang memakai baju kita. Untuk semuanya, terutama masyarakat Wonosobo, seiring hari ini Bapak Bupati juga sudah memerintahkan seluruh sekolah di Wonosobo untuk menjadikan tarian lengger ini menjadi satu muatan lokal, jadi sebuah ekstrakurikuler di setiap sekolahan. Nah, karena ini budaya bangsa kita atau budaya Wonosobo yang apalagi sudah ditetapkan menjadi sebuah warisan budaya tak benda, mari kita uri-uri. Kami yang ada di dinas ingin terus mendorong pada event-event resmi, pada kegiatan seremoni kita hadirkan tari topeng lengger, bahkan kita kolaborasi dengan alat musik milik kita, yakni bundengan. Alat musik bundengan yang menghiasi iringannya. Jadikan ini satu kebanggaan kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan melestarikan atau bangga dengan budaya kita? Karena kita sering lihat banyak bule-bule, banyak orang luar negeri malah ingin belajar pada tarian-tarian budaya nenek moyang, tapi justru kita asli orang Indonesia malah enggan untuk belajar tari topeng lengger. Saya berpesan, mari kita budayakan, kita lestarikan, kita support kegiatan itu. Dan bagi Bapak Ibu yang punya hajatan, silahkan nanggap tari topeng lengger. Itu lebih menarik karena ada nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur di situ, sekaligus ada interaksi antara penari, penonton, dan juga semuanya bisa berkolaborasi, nanti dikasih sampur. Begitu pesan kami. Semoga seni Wonosobo ini atau seni secara umum, seni tradisional secara umum di Indonesia mampu membawa harkat martabat bangsa Indonesia. Buat teman-teman, jangan malu untuk melestarikan budaya Indonesia. Karena kalau bukan kita, mau siapa lagi?